Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terbaru tentang info haji tahun 2020, pelaksanaan haji 2020 masih menunggu keputusan dari Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi belum juga memberikan kabar pasti apakah akan tetap menyelenggarakan haji di tengah pandemi COVID-19 atau tidak. Semula Kementerian Agama menyatakan Arab Saudi akan memberikan kabar pada tanggal 19 Ramadan atau 12 Mei lalu, belakangan mundur pada hari ini. Namun kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Raja Salman menjalin komunikasi dan kepastian haji bakal diputuskan sebelum 1 Juni. Ketidakjelasan nasib para jemaah haji pada tahun 2020 ini bermula dari pandemi virus corona COVID-19 pada awal tahun ini. Pada 27 Februari, secara mendadak Saudi menghentikan pelayanan ibadah umroh. Keputusan besar itu dibuat menyusul lonjakan kasus virus corona di Arab Saudi dan beberapa negara yang berada di Timur Tengah. Umroh dihentikan sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah kabar itu, spekulasi pembatalan ibadah haji tahun ini muncul. Beredar kabar Saudi akan menutup umroh hingga akhir tahun. Namun belum ada informasi resmi mengenai hal tersebut. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap melakukan persiapan ibadah haji. Pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji tetap dilakukan, bahkan digelar 2 tahap hingga hari ini. Dalam rapat Kementerian Agama bersama Komisi 8 DPR RI, kepastian pemberangkatan haji selalu jadi topik utama. Awalnya Kemenag menyebutkan keputusan akan keluar pada akhir April 2020. Namun pada April 2020 belum juga ada kepastian, diundur hingga 19 Mei. Sampai 19 Mei pun belum ada kepastian. Untuk haji, Kementerian Haji Arab Saudi akan melakukan kajian dan insya Allah minggu keempat sudah ada keputusan, kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Fajar Ali dalam rapat. Kemenag pun mengumumkan 3 skenario penyelenggaraan haji tahun ini. Pertama, pemberangkatan dilakukan seperti biasa dengan syarat pandemi virus corona dinyatakan telah berakhir. Skenario kedua, hanya sebagian jemaah yang diberangkatkan karena social distancing masih perlu diterapkan. Hal ini dilakukan jika pandemi sudah mulai menurun. Skenario ketiga, haji tahun ini dibatalkan. Jika terjadi, Kemenag siap mengembalikan biaya pelunasan haji. Kemudian para jemaah yang sudah terdaftar akan diprioritaskan dalam pilihan haji 2021 datang. Namun hingga akhir bulan, Saudi belum juga memberikan keputusan. Kemenag pun menyebut Saudi bakal memberikan kepastian pada 12 Mei. Namun belum ada keputusan sampai sekarang. Kemudian kabar baik adalah melonggarkan pembatasan bagi toko-toko. Selain itu, 25 negara pengirim jemaah diajak Saudi melakukan survei terkait pelaksanaan haji.
Sehari sebelum tenggang, Wakil Menteri Agama Zainuddin Tauhid menyebutkan belum ada kabar dari Saudi soal pelaksanaan haji. Dia mengusulkan agar mengambil keputusan kembali ditunda sampai akhir Mei. Pada kesempatan raker yang baik ini, menurut mereka, kami juga mengusulkan batas waktu berakhir menunggu kepastian penyelenggaraan haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Dari Arab Saudi ditentukan waktu tanggal keputusan 20 Mei, tapi belum ada juga. Zainud berkata batas itu masih menyisakan cukup waktu bagi Kemenag menuntaskan persiapan jika pelaksanaan haji jadi digelar. Kemenag mengklaim butuh waktu minimal 25 hari untuk melakukan itu. Berdasarkan rencana, pemberangkatan kloter pertama akan dilakukan 26 Juni mendatang jika haji diadakan. Hari demi hari dilalui tanpa ada keputusan dari pemerintahan Arab Saudi. Menteri Agama Fakhrul Razi pun memulai membuka opsi untuk membatalkan ibadah haji tahun ini. Bila sudah tanggal 20 Mei atau akhir Mei belum ada keputusan dari Saudi, maka kami rencanakan untuk mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan haji pada tahun ini, kata Menteri Agama Fakhrul Razi. Kemudian dari hari yang sama Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas. Masalah ibadah haji menjadi salah satu yang dibahas. Hasil rapat menunda sementara pengambilan keputusan keberangkatan jemaah haji. Jokowi masih menunggu kabar dari Saudi hingga awal Juni mendatang. Keputusan itu ia buat setelah mantan wali kota Solo itu berbincang dengan Raja Salman. Pak Presiden juga habis komunikasi dengan Raja Salman, maka beliau menyarankan bagaimana kalau kita lihat sampai awal Juni. Kami setuju. Jadi kemungkinan sampai 1 Juni kita lihat tanggal pasti, kata Menteri Agama. Pada tahun ini Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221.000 orang. Jumlah itu terdiri dari 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Namun masih tersisa kuota sekitar 10.000. Jika penyelenggaraan haji tahun ini dibatalkan, maka dipastikan akan menambah panjang antrian haji di Indonesia. Saat ini antrian berada di kisaran belasan hingga lebih dari 30 tahun. Kemudian, Kemenag perpanjang pelunasan biaya ibadah haji tahap kedua. Direktur Pelayanan Haji dari Kementerian Agama Muhajirin Yanis menyatakan, hingga berakhirnya jadwal pelunasan biaya perjalanan ibadah haji 1941 Hijriah atau 2020 Masehi tahap 2 pada 20 Mei 2020 lalu. Masih ada 11.537 jemaah yang belum melakukan pelunasan. Dari jumlah itu ada 7.736 jemaah yang melunasi dengan
status cadangan sehingga masih ada sisa kuota sebesar 3.801 orang. Untuk itu, pihak pengambilan keputusan untuk memperpanjang pelunasan hingga 29 Mei mendatang. Karena masih ada sisa kuota haji sebanyak 3.801 jemaah, pelunasan biaya haji tahap 2 ini diperpanjang. Menurut Muhajirin, ada 3 kriteria jemaah haji reguler yang berhak melakukan pelunasan. Pertama, jemaah haji yang telah ditetapkan berhak melunasi pada tahap 1 dan 2, namun belum melakukan pelunasan. Kriteria kedua, jemaah haji pendamping lansia dan penggabungan mahram yang sudah terinput ke dalam aplikasi Siswohat, namun belum diusulkan Kanwil Kemenag Provinsi. Ketiga, jemaah haji yang teridentifikasi sudah berhaji kurang 10 tahun, namun hasil verifikasinya menyebutkan belum pernah menunaikan ibadah haji atau dari unsur pembimbing KBIH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terbaru tentang info haji tahun 2020, pelaksanaan haji 2020 masih menunggu keputusan dari Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi belum juga memberikan kabar pasti apakah akan tetap menyelenggarakan haji di tengah pandemi COVID-19 atau tidak. Semula Kementerian Agama menyatakan Arab Saudi akan memberikan kabar pada tanggal 19 Ramadan atau 12 Mei lalu. Belakangan mundur pada hari ini. Namun kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Raja Salman menjalin komunikasi dan kepastian haji bakal diputuskan sebelum 1 Juni. Ketidakjelasan nasib para jemaah haji pada tahun 2020 ini bermula dari pandemi virus corona COVID-19 pada awal tahun ini. Pada 27 Februari, secara mendadak Saudi menghentikan pelayanan ibadah umroh. Keputusan besar itu
dibuat menyusul lonjakan kasus virus corona di Arab Saudi dan beberapa negara yang berada di Timur Tengah. Umroh dihentikan sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah kabar itu, spekulasi pembatalan ibadah haji tahun ini muncul. Beredar kabar Saudi akan menutup umroh hingga akhir tahun. Namun belum ada informasi resmi mengenai hal tersebut. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap melakukan persiapan ibadah haji. Pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji tetap dilakukan, bahkan digelar 2 tahap hingga hari ini. Dalam rapat Kementerian Agama bersama Komisi 8 DPR RI, kepastian pemberangkatan haji selalu jadi topik utama. Awalnya Kemenak menyebutkan keputusan akan keluar pada akhir April 2020. Namun pada April 2020 belum juga ada kepastian, diundur hingga 19 Mei. Sampai 19 Mei pun belum ada kepastian. Untuk haji, Kementerian Haji Arab Saudi akan melakukan kajian dan insya Allah minggu keempat sudah ada keputusan, kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Fajar Ali dalam rapat. Kemenak pun mengumumkan 3 skenario penyelenggaraan haji tahun ini. Pertama, pemberangkatan dilakukan seperti biasa dengan syarat pandemi virus corona dinyatakan telah berakhir. Skenario kedua, hanya sebagian jemaah yang diberangkatkan karena social distancing masih perlu diterapkan. Hal ini dilakukan jika pandemi sudah mulai menurun. Skenario ketiga, haji tahun ini dibatalkan. Jika terjadi, Kemenak siap mengembalikan biaya pelunasan haji. Kemudian para jemaah yang sudah terdaftar akan diprioritaskan dalam pilihan haji 2021 datang. Namun hingga akhir bulan, Saudi belum juga memberikan keputusan. Kemenak pun menyebut Saudi bakal memberikan kepastian pada 12 Mei. Namun belum ada keputusan sampai sekarang. Kemudian kabar baik adalah melonggarkan pembatasan bagi toko-toko. Selain itu, 25 negara pengirim jemaah diajak Saudi melakukan survei terkait pelaksanaan haji. Sehari sebelum tengah, Wakil Menteri Agama Zainuddin Tauhid menyebutkan belum ada kabar dari Saudi soal pelaksanaan haji. Dia mengusulkan agar mengambil keputusan kembali ditunda sampai akhir Mei. Pada kesempatan raker yang baik ini, menurut mereka, kami juga mengusulkan batas waktu berakhir menunggu kepastian penyelenggaraan haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Dari Arab Saudi ditentukan waktu tanggal keputusan 20 Mei, tapi belum ada juga. Zainud berkata batas itu masih menyisakan cukup waktu bagi Kemenak menuntaskan persiapan jika pelaksanaan haji jadi digelar. Kemenak mengklaim butuh waktu minimal 25 hari untuk melakukan itu. Berdasarkan rencana, pemberangkatan kloter pertama akan dilakukan 26 Juni mendatang jika haji diadakan.
Hari demi hari dilalui tanpa ada keputusan dari pemerintahan Arab Saudi. Menteri Agama Fakhrul Razi pun memulai membuka opsi untuk membatalkan ibadah haji tahun ini. Bila sudah tanggal 20 Mei atau akhir Mei belum ada keputusan dari Saudi, maka kami rencanakan untuk mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan haji pada tahun ini, kata Menteri Agama Fakhrul Razi. Kemudian dari hari yang sama Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas. Masalah ibadah haji menjadi salah satu yang dibahas. Hasil rapat menunda sementara pengambilan keputusan keberangkatan jemaah haji. Jokowi masih menunggu kabar dari Saudi hingga awal Juni mendatang. Keputusan itu ia buat setelah mantan wali kota Solo itu berbincang dengan Raja Salman. Pak Presiden juga habis komunikasi dengan Raja Salman, maka beliau menyarankan bagaimana kalau kita lihat sampai awal Juni. Kami setuju. Jadi kemungkinan sampai 1 Juni kita lihat tanggal pasti, kata Menteri Agama. Pada tahun ini, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221.000 orang. Jumlah itu terdiri dari 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Namun, masih tersisa kuota sekitar 10.000. Jika penyelenggaraan haji tahun ini dibatalkan, maka dipastikan akan menambah panjang antrian haji di Indonesia. Saat ini antrian berada di kisaran belasan hingga lebih dari 30 tahun. Kemudian, Kemenag perpanjang pelunasan biaya ibadah haji tahap kedua. Direktur Pelayanan Haji dari Kementerian Agama Muhajirin Yanis menyatakan, hingga berakhirnya jadwal pelunasan biaya perjalanan ibadah haji 1941 Hijriah atau 2020 Masehi tahap 2 pada 20 Mei 2020 lalu. Masih ada 11.537 jemaah yang belum melakukan pelunasan. Dari jumlah itu ada 7.736 jemaah yang melunasi dengan status cadangan, sehingga masih ada sisa kuota sebesar 3.801 orang. Untuk itu, pihak pengambilan keputusan untuk memperpanjang pelunasan hingga 29 Mei mendatang. Karena masih ada sisa kuota haji sebanyak 3.801 jemaah, pelunasan biaya haji tahap 2 ini diperpanjang. Menurut Muhajirin, ada 3 kriteria jemaah haji reguler yang berhak melakukan pelunasan. Pertama, jemaah haji yang telah ditetapkan berhak melunasi pada tahap 1 dan 2, namun belum melakukan pelunasan. Kriteria kedua, jemaah haji pendamping lansia dan penggabungan mahram yang sudah terinput ke dalam aplikasi Siswohat, namun belum diusulkan Kanwil Kemenag Provinsi. Ketiga, jemaah haji yang teridentifikasi sudah berhaji kurang 10 tahun, namun hasil verifikasinya menyebutkan belum pernah menunaikan ibadah haji atau dari unsur pembimbing KBIH.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terbaru tentang info haji tahun 2020, pelaksanaan haji 2020 masih menunggu keputusan dari Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi belum juga memberikan kabar pasti apakah akan tetap menyelenggarakan haji di tengah pandemi COVID-19 atau tidak. Semula Kementerian Agama menyatakan Arab Saudi akan memberikan kabar pada tanggal 19 Ramadan atau 12 Mei lalu. Belakangan mundur pada hari ini. Namun kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Raja Salman menjalin komunikasi dan kepastian haji bakal diputuskan sebelum 1 Juni. Ketidakjelasan nasib para jemaah haji pada tahun 2020 ini bermula dari pandemi virus corona COVID-19 pada awal tahun ini. Pada 27 Februari, secara mendadak Saudi menghentikan pelayanan ibadah umroh. Keputusan besar itu dibuat menyusul lonjakan kasus virus corona di Arab Saudi dan beberapa negara yang berada di Timur Tengah. Umroh dihentikan sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah kabar itu, spekulasi pembatalan ibadah haji tahun ini muncul. Beredar kabar Saudi akan menutup umroh hingga akhir tahun. Namun belum ada informasi resmi mengenai hal tersebut. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap melakukan persiapan ibadah haji. Pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji tetap dilakukan, bahkan digelar 2 tahap hingga hari ini. Dalam rapat Kementerian Agama bersama Komisi 8 DPR RI, kepastian pemberangkatan haji selalu jadi topik utama. Awalnya Kemenak menyebutkan keputusan akan keluar pada akhir April 2020. Namun pada April 2020 belum juga ada kepastian, diundur hingga 19 Mei. Sampai 19 Mei pun belum ada kepastian. Untuk haji, Kementerian Haji Arab Saudi akan melakukan kajian dan insya Allah minggu keempat sudah ada keputusan, kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Fajar Ali dalam rapat. Kemenag pun mengumumkan 3 skenario penyelenggaraan haji tahun ini. Pertama, pemberangkatan dilakukan seperti biasa dengan syarat pandemi virus corona dinyatakan telah berakhir. Skenario kedua, hanya sebagian jemaah yang diberangkatkan karena social distancing masih perlu diterapkan. Hal ini dilakukan jika pandemi sudah mulai menurun. Skenario ketiga, haji tahun ini dibatalkan. Jika terjadi, Kemenak siap mengembalikan biaya pelunasan haji. Kemudian para jemaah yang sudah terdaftar akan diprioritaskan dalam pilihan haji 2021 datang. Namun hingga akhir bulan, Saudi belum juga memberikan keputusan. Kemenag pun menyebut Saudi bakal memberikan kepastian pada 12 Mei. Namun belum ada keputusan sampai sekarang. Kemudian kabar baik adalah melonggarkan pembatasan bagi toko-toko. Selain itu, 25 negara pengirim jemaah diajak Saudi melakukan survei terkait pelaksanaan haji. Sehari sebelum tengah, Wakil Menteri Agama Zainuddin
Tauhid menyebutkan belum ada kabar dari Saudi soal pelaksanaan haji. Dia mengusulkan agar mengambil keputusan kembali ditunda sampai akhir Mei. Pada kesempatan raker yang baik ini, menurut mereka, kami juga mengusulkan batas waktu berakhir menunggu kepastian penyelenggaraan haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Dari Arab Saudi ditentukan waktu tanggal keputusan 20 Mei, tapi belum ada juga. Jenut berkata batas itu masih menyisakan cukup waktu bagi Kemenag menuntaskan persiapan jika pelaksanaan haji jadi digelar. Kemenag mengklaim butuh waktu minimal 25 hari untuk melakukan itu. Berdasarkan rencana, pemberangkatan kloter pertama akan dilakukan 26 Juni mendatang jika haji diadakan. Hari demi hari dilalui tanpa ada keputusan dari pemerintahan Arab Saudi. Menteri Agama Fakhur Razi pun memulai membuka opsi untuk membatalkan ibadah haji tahun ini. Bila sudah tanggal 20 Mei atau akhir Mei belum ada keputusan dari Saudi, maka kami rencanakan untuk mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan haji pada tahun ini, kata Menteri Agama Fakhur Razi. Kemudian dari hari yang sama Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas. Masalah ibadah haji menjadi salah satu yang dibahas. Hasil rapat menunda sementara pengambilan keputusan keberangkatan jemaah haji. Jokowi masih menunggu kabar dari Saudi hingga awal Juni mendatang. Keputusan itu ia buat setelah mantan wali kota Solo itu berbincang dengan Raja Salman. Pak Presiden juga habis komunikasi dengan Raja Salman, maka beliau menyarankan bagaimana kalau kita lihat sampai awal Juni. Kami setuju. Jadi kemungkinan sampai 1 Juni kita lihat tanggal pasti, kata Menteri Agama. Pada tahun ini Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221.000 orang. Jumlah itu terdiri dari 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Namun masih tersisa kuota sekitar 10.000. Jika penyelenggaraan haji tahun ini dibatalkan, maka dipastikan akan menambah panjang antrian haji di Indonesia. Saat ini antrian berada di kisaran belasan hingga lebih dari 30 tahun. Kemudian, Kemenag perpanjang pelunasan biaya ibadah haji tahap kedua. Direktur Pelayanan Haji dari Kementerian Agama Muhajirin Yanis menyatakan hingga berakhirnya jadwal pelunasan biaya perjalanan ibadah haji 1941 Hijriah atau 2020 Masehi tahap 2 pada 20 Mei 2020 lalu. Masih ada 11.537 jemaah yang belum melakukan pelunasan. Dari jumlah itu ada 7.736 jemaah yang melunasi dengan status cadangan sehingga masih ada sisa kuota sebesar 3.801 orang.
Untuk itu, pihak pengambilan keputusan untuk memperpanjang pelunasan hingga 29 Mei mendatang. Karena masih ada sisa kuota haji sebanyak 3.801 jemaah, pelunasan biaya haji tahap 2 ini diperpanjang. Menurut Muhajirin, ada 3 kriteria jemaah haji reguler yang berhak melakukan pelunasan. Pertama, jemaah haji yang telah ditetapkan berhak melunasi pada tahap 1 dan 2, namun belum melakukan pelunasan. Kriteria kedua, jemaah haji pendamping lansia dan penggabungan mahram yang sudah terinput ke dalam aplikasi Siskohat, namun belum diusulkan Kanwil Kemenag Provinsi. Ketiga, jemaah haji yang teridentifikasi sudah berhaji kurang 10 tahun, namun hasil verifikasinya menyebutkan belum pernah menunaikan ibadah haji atau dari unsur pembimbing KBIH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terbaru tentang info haji tahun 2020, pelaksanaan haji 2020 masih menunggu keputusan dari Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi belum juga memberikan kabar pasti apakah akan tetap menyelenggarakan haji di tengah pandemi COVID-19 atau tidak. Semula Kementerian Agama menyatakan Arab Saudi akan memberikan kabar pada tanggal 19 Ramadan atau 12 Mei lalu. Belakangan mundur pada hari ini. Namun kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Raja Salman menjalin komunikasi dan kepastian haji bakal diputuskan sebelum 1 Juni. Ketidakjelasan nasib para jemaah haji pada tahun 2020 ini bermula dari pandemi virus corona COVID-19 pada awal tahun ini. Pada 27 Februari, secara mendadak Saudi menghentikan pelayanan ibadah umroh. Keputusan besar itu dibuat menyusul lonjakan kasus virus corona di Arab Saudi dan beberapa negara yang berada di Timur Tengah. Umroh dihentikan sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah kabar itu,
Spekulasi pembatalan ibadah haji tahun ini muncul. Beredar kabar Saudi akan menutup umroh hingga akhir tahun. Namun belum ada informasi resmi mengenai hal tersebut. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap melakukan persiapan ibadah haji. Pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji tetap dilakukan, bahkan digelar 2 tahap hingga hari ini. Dalam rapat Kementerian Agama bersama Komisi 8 DPR RI, kepastian pemberangkatan haji selalu jadi topik utama. Awalnya Kemenak menyebutkan keputusan akan keluar pada akhir April 2020. Namun pada April 2020 belum juga ada kepastian, diundur hingga 19 Mei. Sampai 19 Mei pun belum ada kepastian. Untuk haji, Kementerian Haji Arab Saudi akan melakukan kajian dan insya Allah minggu keempat sudah ada keputusan, kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Fajar Ali dalam rapat. Kemenag pun mengumumkan 3 skenario penyelenggaraan haji tahun ini. Pertama, pemberangkatan dilakukan seperti biasa dengan syarat pandemi virus corona dinyatakan telah berakhir. Skenario kedua, hanya sebagian jemaah yang diberangkatkan karena social distancing masih perlu diterapkan. Hal ini dilakukan jika pandemi sudah mulai menurun. Skenario ketiga, haji tahun ini dibatalkan. Jika terjadi, Kemenak siap mengembalikan biaya pelunasan haji. Kemudian para jemaah yang sudah terdaftar akan diprioritaskan dalam pilihan haji 2021 datang. Namun hingga akhir bulan, Saudi belum juga memberikan keputusan. Kemenag pun menyebut Saudi bakal memberikan kepastian pada 12 Mei. Namun belum ada keputusan sampai sekarang. Kemudian kabar baik adalah melonggarkan pembatasan bagi toko-toko. Selain itu, 25 negara pengirim jemaah diajak Saudi melakukan survei terkait pelaksanaan haji. Sehari sebelum tengah, Wakil Menteri Agama Zainuddin Tauhid menyebutkan belum ada kabar dari Saudi soal pelaksanaan haji. Dia mengusulkan agar mengambil keputusan kembali ditunda sampai akhir Mei. Pada kesempatan raker yang baik ini, menurut mereka, kami juga mengusulkan batas waktu berakhir menunggu kepastian penyelenggaraan haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Dari Arab Saudi ditentukan waktu tanggal keputusan 20 Mei, tapi belum ada juga. Zainud berkata batas itu masih menyisakan cukup waktu bagi Kemenag menuntaskan persiapan jika pelaksanaan haji jadi digelar. Kemenag mengklaim butuh waktu minimal 25 hari untuk melakukan itu. Berdasarkan rencana, pemberangkatan kloter pertama akan dilakukan 26 Juni mendatang jika haji diadakan. Hari demi hari dilalui tanpa ada keputusan dari pemerintahan Arab Saudi. Menteri Agama Fakhrul Razi pun memulai membuka opsi untuk membatalkan ibadah haji tahun ini.
Bila sudah tanggal 20 Mei atau akhir Mei belum ada keputusan dari Saudi, maka kami rencanakan untuk mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan haji pada tahun ini, kata Menteri Agama Pak Fauzi. Kemudian dari hari yang sama Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas. Masalah ibadah haji menjadi salah satu yang dibahas. Hasil rapat menunda sementara pengambilan keputusan keberangkatan jemaah haji. Jokowi masih menunggu kabar dari Saudi hingga awal Juni mendatang. Keputusan itu ia buat setelah mantan wali kota Solo itu berbincang dengan Raja Salman. Pak Presiden juga habis komunikasi dengan Raja Salman, maka beliau menyarankan bagaimana kalau kita lihat sampai awal Juni. Kami setuju. Jadi kemungkinan sampai 1 Juni kita lihat tanggal pasti, kata Menteri Agama. Pada tahun ini Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221.000 orang. Jumlah itu terdiri dari 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Namun masih tersisa kuota sekitar 10.000. Jika penyelenggaraan haji tahun ini dibatalkan, maka dipastikan akan menambah panjang antrian haji di Indonesia. Saat ini antrian berada di kisaran belasan hingga lebih dari 30 tahun. Kemudian, Kemenag perpanjang pelunasan biaya ibadah haji tahap kedua. Direktur Pelayanan Haji dari Kementerian Agama Muhajirin Yanis menyatakan, hingga berakhirnya jadwal pelunasan biaya perjalanan ibadah haji 1941 Hijriah atau 2020 Masehi tahap 2 pada 20 Mei 2020 lalu. Masih ada 11.537 jemaah yang belum melakukan pelunasan. Dari jumlah itu ada 7.736 jemaah yang melunasi dengan status cadangan, sehingga masih ada sisa kuota sebesar 3.801 orang. Untuk itu, pihak pengambilan keputusan untuk memperpanjang pelunasan hingga 29 Mei mendatang. Karena masih ada sisa kuota haji sebanyak 3.801 jemaah, pelunasan biaya haji tahap 2 ini diperpanjang. Menurut Muhajirin, ada 3 kriteria jemaah haji reguler yang berhak melakukan pelunasan. Pertama, jemaah haji yang telah ditetapkan berhak melunasi pada tahap 1 dan 2, namun belum melakukan pelunasan. Kriteria kedua, jemaah haji pendamping lansia dan penggabungan mahram yang sudah terinput ke dalam aplikasi Sisfohat, namun belum diusulkan Kanwil Kemenag Provinsi. Ketiga, jemaah haji yang teridentifikasi sudah berhak berhaji kurang 10 tahun, namun hasil verifikasinya menyebutkan belum pernah menunaikan ibadah haji atau dari unsur pembimbing KBIH.